Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi di channel SKB Bidan Online. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe ya. Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar bersama tentang etika legal dalam pelayanan kebidanan. Jadi ini merupakan salah satu pelajaran atau materi pada saat pelatihan MU atau Midwifery Update. Langsung saja kita simak ke materinya. Tujuan sesi dari pembelajaran ini yaitu pencegahan konflik dan dilema moral dalam praktik kebidanan. Yang kedua, penanganan masalah konflik dan dilema moral dalam praktik kebidanan. Pencegahan konflik dan dilema moral dalam praktik bidan. Konflik etik merupakan pertentangan antara dua atau lebih prinsip moral profesional. Sebagai contoh, misalnya dalam pemeriksaan apakah ditemukan Down syndrome. Nah, apabila ditemukan Down syndrome, apakah perlu pemeriksaan lanjutan untuk memastikan? Kemudian, apakah pasien diberitahu? Selanjutnya, dilema moral merupakan pertentangan antara dua pilihan alternatif. Kedua pilihan tersebut seakan-akan sama. Contohnya, pada kasus primipara akan melahirkan bayi, tampak perineum tipis dan kaku, sehingga perlu dilakukan episiotomi. Namun, belum ada persetujuan dari pasien. Nah, demi keselamatan terpaksa dilakukan episiotomi tanpa meminta persetujuan dari pasien. Asas umum etika yang pertama, beneficent. Beneficent ini merupakan kewajiban berbuat baik dalam memberikan pelayanan. Asas umum etika yang kedua, non-maleficent, yang merupakan tidak menambah penderitaan. Yang ketiga, respect for person, yang terdiri dari autonomi, yang artinya menghormati hak pasien mengambil keputusan. Yang kedua, privacy, yang merupakan hak pasien untuk dilayani secara pribadi. Yang ketiga, telling the truth, yang artinya berkata jujur dan benar. Selanjutnya, confidentiality, yang artinya menjaga kerahasiaan kondisi penyakit pasien. Kemudian asas umum etika yang keempat itu justice, yang artinya keadilan. Nah, pada bagian ini ada diskusi identifikasi masalah. Jadi tindakan contohnya bayi tabung yang termasuk konflik dan dilema moral yang berkaitan dengan apa? Nah, ini ada berkaitan dengan iptek atau berkaitan dengan sosial budaya, agama, kepercayaan, kemudian intervensinya apa, asuhannya apa gitu. Nah, jawabannya ada di sini nih. Beberapa contoh masalah konflik dan dilema moral dalam kebidanan dan kesehatan reproduksi. Konflik dan dilema moral yang berkaitan dengan iptek. Contoh masalahnya yaitu bayi tabung, screening bayi, donor sperma, penelitian dengan menggunakan klien, dan transplantasi. Nah, pemecahan masalahnya yaitu kita cari landasan hukum dan peraturannya. Kemudian konflik dan dilema moral yang berkaitan dengan sosial budaya, agama, atau kepercayaan. Contoh masalahnya yaitu transfusi darah, penggunaan alat kontrasepsi, adopsi anak, aborsi, larangan-larangan, kemudian tindik dan sunat perempuan. Nah, pemecahan masalahnya kita perlu advokasi dan konseling yang tepat. Selanjutnya, konflik dilema moral yang berkaitan dengan tindakan medis atau intervensi kebidanan. Contoh masalah manajemen aktif skala 3, SC, episiotomi, penggunaan USG, vakum ekstrasi atau forceps, pengawasan persalinan, percepatan proses persalinan dan rujukan. Jadi pemecahan masalahnya yaitu kita lakukan informed choice dan informed consent. Selanjutnya, pencegahan dugaan malpraktik.
Penyebab dugaan malpraktek atau lalai. Yang pertama, gagal melakukan tugas atau kewajiban terhadap klien. Yang kedua, tidak melaksanakan tugas sesuai standar. Yang ketiga, melakukan tindakan yang mencederai klien. Yang keempat, klien cedera. Nah, untuk perilaku yang dapat menimbulkan malpraktek, diantaranya kecerobohan, lupa, dan gagal mengkomunikasikan kepada pasien. Pencegahan konflik etik diantaranya harus dilakukan informed choice. Yang kedua, dilakukan informed consent, baik tertulis dan tidak tertulis. Yang ketiga, negosiasi atau tawar-menawar. Yang keempat, persuasi, artinya komunikasi, informasi, dan edukasi atau KIE. Nah, yang kelima, komite etik. Undang-Undang Tenaga Kesehatan Nomor 36 Tahun 2014 Pasal 68 Ayat 1, setiap tindakan pelayanan kesehatan perseorangan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan harus mendapat persetujuan. Ayat kedua, persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan setelah mendapat penjelasan secara cukup dan patut. Ayat ketiga, penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 sekurang-kurangnya mencakup tata cara tindakan pelayanan, tujuan tindakan pelayanan yang dilakukan, alternatif tindakan lain, resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan. Ayat keempat, persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat diberikan baik secara tertulis maupun lisan. Ayat kelima, setiap tindakan tenaga kesehatan yang mengandung risiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan. Informasi yang harus diberikan dalam kurung kode etik profesi bidan, di antaranya kondisi kesehatan pasien, maksud dan tujuan tindakan atau asuhan yang akan dilakukan, kemudian alternatif tindakan atau asuhan, prosedur tindakan atau asuhan, resiko tindakan atau asuhan, dan biaya yang diperlukan. Jadi itu informasi yang harus kita berikan kepada pasien atau keluarga pasien. Menjadi bidan sebagai profesi luhur, profesional, dan beretika. Di antaranya tanggung jawab yang meliputi pelaksanaan tindakan dan hasil, serta dampak. Selanjutnya, bidan juga harus berkompeten, yang artinya mampu mengatasi masalah secara tuntas. Niat baik, baik hati, tulus ikhlas, rela, berkorban, jujur, ramah, perhatian, saling percaya, adil, menghargai perbedaan, memprioritaskan keuntungan pasien, tidak membahayakan dan meminimalisir risiko, mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi, menjaga rahasia jabatan, memanfaatkan budaya lokal yang menguntungkan kesehatan, serta menjaga otonomi profesi. Berikut ini akan saya tampilkan lampiran contoh-contoh kasus. Contoh kasus yang pertama, perihal bidan tidak ramah. Seorang perempuan usia 30 tahun, hamil aterem dan mengeluh mules datang ke PMB saat di kamar bersalin berteriak kesakitan. Mendengar teriakan tersebut, bidan berkata, "Tidak usah teriak-teriak berisik, tiup-tiup saja supaya tenaga tidak terbuang sia-sia." Mendengar perkataan bidan, keluarga tidak berkenan dan merasa kurang nyaman, sehingga melaporkan pada pihak yang berwajib dengan delik aduan perbuatan tidak menyenangkan. Secara etika, seharusnya bidan tetap menggunakan prinsip-prinsip etika, kode etik, dan asas umum etika. Nah, secara aspek legal, bidan masuk dalam ketentuan perbuatan tidak menyenangkan dalam pasal 315 KUHP, perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap seseorang baik di muka umum dengan lisan maupun tulisan, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara 4 bulan 2 minggu.
Selanjutnya, contoh kasus kedua tentang ASI eksklusif dan susu formula. Seorang ibu muda usia 22 tahun 1 hari yang lalu melahirkan bayi perempuan sehat di tempat praktik mandiri bidan dengan ASI lancar. Namun saat bayi menangis, bidan tidak menganjurkan ibu untuk menyusui bayinya, melainkan membuatkan dan memberikan susu formula karena mengejar target untuk memanfaatkan bonus untuk umroh. Pertanyaannya, apakah sikap bidan dapat dibenarkan? Jelaskan regulasi atau sanksi apa yang akan dikenakan terhadap bidan tersebut. Nah, untuk sanksi etika, bidan mengabaikan asas umum etika dalam kurung non-maleficent. Nah, seharusnya bidan menerapkan beneficent. Tanggung jawab hukum pidana pada kasus ASI eksklusif. Sanksi hukumnya Pasal 128 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Ayat 1. Setiap bayi berhak mendapatkan ASI eksklusif sejak dilahirkan selama 6 bulan kecuali atas indikasi medis. Ayat kedua, selama pemberian ASI eksklusif, pihak keluarga, pemerintah, Pemda, dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan menyediakan waktu dan fasilitas khusus. Ayat ketiga, penyediaan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diadakan di tempat kerja dan tempat sarana umum. Kemudian pasal 200 Undang-Undang Kesehatan, setiap orang yang dengan sengaja menghalangi program pemberian ASI eksklusif sebagaimana dimaksud dalam pasal 128 ayat 2 dipidana paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 100 juta rupiah. Contoh kasus ketiga tentang aborsi. Seorang remaja putri usia 20 tahun datang ke tempat praktek mandiri bersama ibunya dengan keluhan hamil 2 bulan dan ingin digugurkan karena pacarnya tidak mau bertanggung jawab. Pertanyaan, bagaimana sikap bidan? Jelaskan regulasi atau sanksi apa yang akan dikenakan apabila bidan melakukan pertolongan aborsi. Nah, jadi aborsi bukan kewenangan dan kompetensi bidan. Bidan harus berani menolak. Perhatikan etika dan regulasi atau sanksi tercantum dalam Undang-Undang Kesehatan dan KUHP. Regulasi tentang aborsi dalam kurung Undang-Undang Kesehatan, Pasal 75 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, setiap orang dilarang melakukan aborsi dengan dalih apapun. Ketentuan pidana larangan aborsi Pasal 194, setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1.000 juta rupiah atau 1 miliar rupiah. Pasal 75 ayat 2, indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki, sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan atau kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Selanjutnya, regulasi tentang aborsi dalam kurung KUHP. Pasal 346, seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu diancam dengan pidana paling lama 4 tahun.
KUHP pasal 347 ayat 1, barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuan wanita itu diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kemudian ayat 2, bila perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, ia diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. KUHP pasal 348, sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seseorang wanita dengan persetujuannya diancam pidana penjara paling lama 5 tahun atau mengakibatkan matinya wanita tersebut diancam pidana penjara paling lama 7 tahun. KUHP pasal 349, seseorang dokter, bidan, dan apoteker membantu melakukan kejahatan tersebut dalam pasal 346, 347, dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal tersebut ditambah dengan 1/3 dan dapat dicabut haknya untuk menjalankan mata pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan. Oke, untuk belajar bersamanya cukup sampai di sini dulu. Besok kita lanjut lagi dengan tema yang masih sama. Ini sebenarnya materinya masih banyak, hanya saja belum semuanya diedit. Jadi kita lanjut besok lagi ya.